Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah masyaallah la yasukul khaira ilallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillah masyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Wa qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyyiris sabirin. Alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul adzim. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat-nikmat Allah, kita pada sore hari ini kembali dipertemukan oleh Allah melalui media sosial kita ini di hari yang mulia, di bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan tunanya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat ini dunia masih dilanda musibah, yaitu musibah pandemi COVID-19. Adalah sebagai umat Rasulullah SAW, kita patut melihat setiap musibah, setiap bencana dengan yaitu penglihatan yang Allah ajarkan kepada kita, yakni menggunakan Al-Quran sebagai basyair kita. Karena Allah katakan qad ja'akum basyairum mir rabbikum. Sungguh telah datang basyair, yaitu penglihatan-penglihatan mir rabbikum dari Tuhan kalian. Yakni bagaimana kita menjadikan Al-Quran itu sebagai basyirah, sebagai alat untuk melihat setiap kejadian. Oleh karena dengan kita menggunakan Al-Quran, maka sesungguhnya kita insya Allah akan selamat di dunia wal akhirah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan di dalam beberapa ayatnya yang mulia. Seperti misalnya di dalam surah yaitu Al-Hadid ayat ke-22, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ma asaba, tidaklah menimpa suatu musibah fil ardi, di muka bumi, wala fi anfusikum, tidak juga pada diri kalian, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali telah tertulis di dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya pada yang demikian itu atas Allah adalah mudah. Bapak rahmatullah Allah, di dalam surah Al-Hadid ayat 22 ini Allah menginformasikan kepada kita bahwa Allah telah sejak zaman azali, bahkan sebelum diciptakan kehidupan, akan musibah-musibah yang menimpa di muka bumi ini, juga di dalam diri seseorang. Ya, sebelumnya Allah katakan inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya pada yang demikian itu atas Allah adalah mudah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu hal yang dari ayat ini maka
kita diberitahu oleh Allah memang dunia ini adalah medan ujian, yaitu ujian bagi manusia. Ketika diturunkan di dunia ini, sesungguhnya manusia akan diuji oleh Allah, yaitu dengan yakni musibah, sesuatu yang tidak disukai oleh manusia, juga dengan sesuatu yang disukai. Di dalam ayat yang lain Allah menggunakan istilah bala. Ketika Allah katakan di dalam firman-Nya surah Al-A'raf ayat 168, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa balawnahum bil hasanati wasayyiati la'allahum yarji'un. Wa balawnahum, dan kami uji mereka, bil hasanati dengan kebaikan, wasayyiati dan keburukan, la'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang rahmati Allah, jadi ayat ini menginformasikan kepada kita bahwa ujian yang Allah akan berikan kepada manusia di dunia ini ada dua, yaitu yang pertama adalah al-hasanat, yakni kebaikan-kebaikan, yaitu kenikmatan, dan yang kedua adalah as-sayyiat, yaitu keburukan. Nah, as-sayyiat ini kemudian sesuatu yang tidak disukai manusia. Sayyiat itu disebut dengan musibah, yaitu musibah itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak disukai oleh manusia. Nah, Allah menguji manusia dengan yaitu kebaikan dan keburukan itu, Allah katakan la'allahum yarji'un, agar manusia itu kembali kepada Allah, kembali kepada kebenaran. Bapak Ibu yang rahmati Allah, sebagaimana ujian itu ya berupa kebaikan, maka ujian berupa keburukan juga sesuatu yang jelas. Jadi ujian berupa kebaikan yakni digambarkan oleh Allah di dalam firman-Nya, yaitu ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam, ya, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam itu, Bapak Ibu yang rahmat Subhanahu wa taala, bagaimana ketika Nabi Sulaiman itu menerima ujian berupa apa? Kenikmatan. Ya, di dalam surah An-Naml ayat 40 Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qala alladzi 'indahu ilmun minal kitabi ana atika bi qabla ayyartada ilaika tarfuk. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Wa man syakara fa inna ma yashkuru nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Jadi qala berkata allati, orang yang indahu pada dirinya ilmun, ada pengetahuan, minal kitab, dari kitab, yaitu ada seorang hamba Allah yang diberi oleh Allah ilmu pengetahuan yang mendalam dari kitab Allah, yang mengenal tentang Ismul Azam, nama agung Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Nabi Sulaiman menanyakan kepada para pembesarnya siapa yang bisa mendatangkan atau membawa yaitu singgasananya Balqis ke sini, maka hamba Allah yang soleh ini setelah jin Ifrit itu menawarkan Ifrit itu akan bisa mendatangkan ya singgasananya Balqis sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduk. Nah, ternyata ada kalangan dari manusia, seorang hamba Allah yang diberi ilmu oleh Allah, itu bisa mendatangkan yaitu singgasana Balqis itu sebelum Nabi Sulaiman berkedip. Ya, dikatakan di ayat ini, ana atika yartada ilaika, aku akan datangkan singgasana itu qabla, sebelum ayartada ilaika, kedipkan, yaitu penglihatanmu. Ya. Bapak Ibu yang, maka dalam sekejap ya singgasananya Balqis itu hadir di hadapan Nabi Sulaiman. Apa yang dikatakan? Falamma ra'ahu mustaqirran, Nabi Sulaiman melihat singgasana itu hadir di hadapannya, hadza min rabbi, ini adalah karunia dari Tuhanku. Ini di mana Tuhanku
uji aku, ashkuru am akfuru. Apakah aku bersyukur karenanya atau kufur? Syakara fa inna ma yashkuru nafsih. Wa man kafara, dan siapa yang kafir, fa inna rabbi ghaniyyun karim, maka sesungguhnya lagi maha mulia. Ibu yang rahmatillah Allah, maka jika manusia diuji dengan bersyukur. Bersyukur dengan rukun syukur 3. Saya jelaskan. Pertama adalah pengakuan bahwa nikmat itu dari Allah. Ya, yang kedua adalah lisannya alhamdulillah, dan yang ketiga adalah perbuatannya, tindakannya tunduk Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang rahmatullah Allah, Nabi Sulaiman ujian dari Allah. Nabi Sulaiman lulus ujian karena Nabi Sulaiman Allah Subhanahu wa taala semakin taat kepadanya. Ya, kepada aturan Allah. Bapak Ibu yang rahmatullah Allah, saat ini dunia ya diuji satu manusia yang telah pandemi ya, yaitu COVID-19 ini ya telah menjadi. Jika kita lihat bagaimana manusia ini seharusnya mencikapi dan apa sebetulnya tujuan Allah menguji kita dengan yaitu musibah ini, maka tadi Bapak Ibu, sesungguhnya ada kalanya kita diuji dengan kenikmatan al-hasanat dan ada kalanya kita diuji dengan keburukan yaitu musibah, bencana, penyakit ya Bapak Ibu yang rahmatullah Allah. Maka tujuannya adalah apa? La'allahum yarji'un, agar manusia itu kembali kepada kebenaran. Selama ini manusia bisa jadi dunia diuji dengan kenikmatan. Bagaimana pertumbuhan ekonomi? Ya, kita lihat misalnya Cina. Ya, Cina pertumbuhan ekonominya luar biasa pada beberapa bulan yang lalu. Ya, sampai Presiden Cina Xi Jinping ya sangat sombongnya dia mengatakan tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Cina, tidak ada kekuatan manapun yang bisa menghentikan Cina. Maka Bapak Ibu, ternyata diuji dengan kenikmatan itu banyak yang tidak lulus. Kita lihat Amerika diuji Allah dengan kenikmatan. Dia menguasai dunia, menjadi negara adidaya, tapi dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kufur kepada nikmat Allah sebagaimana Cina juga kufur kepada nikmat Allah. Buktinya kufur, dia tidak mengakui bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, katakan bahwa itu adalah karena kepandaiannya, karena kehebatannya, maka kesombongan yang ada di dalam dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan keras, bahkan bisa cenderung mengazab orang-orang yang sombong ini. Maka Allah munculkan makhluknya yang namanya yaitu COVID-19 atau virus corona, jenis yang bisa menyerang manusia. Maka kita lihat bagaimana Cina. Apakah Cina bisa menyelesaikan masalahnya? Bapak Ibu, dengan kesombongannya itu tidak mampu. Persenjataannya yang luar biasa, ya tidak itu serangan virus corona yang tidak bisa terlihat oleh mata secara langsung. Maka sesungguhnya Allah bermaksud untuk mengingatkan dengan keras bahwa dirinya adalah sesuatu yang wujud ada, bukan tidak ada seperti diingkari oleh orang-orang komunis yang dia tidak percaya adanya sang khalik, adanya sang pencipta, adanya Allah Subhanahu wa taala, karena dengan alasan tidak terlihat oleh mata. Maka Allah tunjukkan ini dengan kekuasaannya, yaitu ditimpakan serangan virus corona, mereka tidak bisa ya, bahkan ekonominya pun tidak bisa mengatasi, sehingga sampai sekarang akhirnya Cina mengalami pertumbuhan ekonomi -6. Bapak Ibu yang rahmatullah Allah, kita lihat Amerika, bagaimana Amerika dengan kesombongannya ini juga tidak bisa menyelesaikan persoalan ini ketika diserang virus corona ya, virus COVID-19, bagaimana ribuan dalam sehari meninggal dunia. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat di dalam firman-Nya di dalam surah Al-Hadid ayat, apa tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan ujian kepada manusia berupa musibah ini? Ternyata Bapak Ibu, kita lihat yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala bermaksud untuk menegur dengan keras kepada manusia
manusia yang sombong yang tidak mau tunduk patuh kepada aturan Allah. Ya, bisa kita lihat di ayat ini. Jadi yang pertama Allah katakan di ayat itu pada ayat yang ke-23, likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama adanya musibah itu. Ketika Allah katakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alal yasir. Tidaklah menimpa satu musibah di muka bumi, tidak juga pada diri kalian. Musibah ini bisa bencana, bisa banjir, bisa penyakit ya, bisa krisis ekonomi ya, bisa kematian massal ya. Nah, bisa berkurangnya pertumbuhan ekonomi, bisa hancurnya sistem perekonomian. Ya. Sesuatu yang tidak disukai manusia, apa tujuannya? Likaila ta'sau ala ma fata, putus asa terhadap apa-apa yang terlepas dari kalian, yaitu apa? Agar manusia tidak putus asa dari apa? Dari rencana-rencana yang telah dibuat, target-target pembangunan, target-target ekonomi, target pencapaian ternyata tidak teraih, supaya tidak putus asa. Kalau dia tahu bahwa itu bagian dari ketentuan Allah SWT, yakni agar ridha. Maka Bapak Ibu yang diminta oleh Allah SWT ketika musibah itu menimpa manusia itu ridho, yaitu dia tunduk, patuh, pasrah, dia mengakui kelemahannya, kemudian Allah SWT, bukan malah sombong. Bapak Ibu, maka selama manusia itu dia bersikap sombong, dia tidak mau berserah diri kepada Allah, padahal Allah sudah menunjukkan keakuannya. Akulah Allah. Ya, Allah menunjukkan keakuannya dengan menciptakan itu. Allah bermaksud mengatakan aku yang menciptakannya adalah Allah SWT. Maka jangan kau lawan gitu. Maka sesungguhnya untuk menghadapi pandemi COVID-19 manusia itu harus punya rasa berserah diri. Jadi ibaratnya Bapak Ibu sudah manut, maka kemudian orang yang ridho dengan musibah, ya Bapak Ibu, ketika dia manusia itu ridho dengan musibah itu, dia akan pasrah, dia akan tunduk, dia akan merendah dirinya. Maka pada saat itu hatinya akan dijadikan oleh Allah tenang menghadapi itu. Karena Allah menjanjikan la yusibana illa ma katabalana. Tidak akan menimpa musibah kepada kami kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, apa maksud Allah SWT? Yaitu Allah katakan wala tafrahu bima atakum, supaya kalian tidak merasa bangga dengan apa yang kalian peroleh. Jadi musibah Allah timpakan kepada kita itu supaya ketika kita beroleh satu kesuksesan, misalnya kita pertumbuhan ekonominya bagus, supaya tidak bangga. Misalnya perkembangan teknologinya luar biasa, supaya tidak bangga, tapi dia tawadhu bahwa ini terjadi karena kekuasaan Allah SWT. La haula wala quwata illa billah. Tidak daya dan kekuasaan kecuali dari Allah SWT. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Jadi ada 3 paling tidak yang ingin Allah tunjukkan kepada kita dengan, yaitu pandemi COVID-19. Yang pertama, bahwa Allah itu wujud. Allah itu ada meskipun tidak bisa dilihat oleh mata. Ya, Allah itu wujud dan Allah itu hadir dimanapun. Huwa ma'akum aynama kuntum. Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Maka tidak ada satupun kecuali Allah selalu mengawasi manusia dan memantau manusia. Wallahu muhitum bil kafirin. Bahkan Allah meliputi, Allah mengawasi orang-orang kafir itu. Maka tidak ada satupun tempat kecuali dalam jangkauan Allah SWT. Jadi Allah bermaksud mengatakan bahwa aku ada, yaitu Allah itu ada. Allah wujud dengan wujudnya ciptaannya itu. Ya, meskipun tidak bisa terlihat saat ini di dunia secara zat, tapi Allah itu ada. Allah itu eksis. Maka ketika ada orang-orang seperti komunis itu yang tidak mengakui eksistensi Allah SWT, Allah tunjukkan, nih aku eksis. Meskipun kamu tidak bisa melihat. Sebagaimana kamu tidak bisa melihat COVID-19, tapi kamu meyakini itu ada.
padahal kamu tidak bisa melihat dengan mata kepalamu. Maka harus menggunakan alat. Alatnya apa? Alat teropong itu, alat pembesar sampai sekian. Begitu loh juga perumpamaannya ketika kita ingin melihat keberadaan Allah, maka kita harus menggunakan alat bantu. Apa alat bantunya untuk melihat Allah itu? Bahwa Allah itu ada, Quran. Ya, Al-Quran ketika Allah mengatakan huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Quran itu adalah firman Allah, al-haq mir rabbik fala takum minal mumtarin. Maka Allah katakan huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Jadi supaya manusia tidak bangga dengan apa yang diperoleh. Maka yang kedua, Allah bermaksud mengatakan paling tidak yang bisa kita pahami dan kita singkap hikmahnya dari pandemi COVID-19 ini. Bahwa Allah mau mengatakan aku itu satu. Jadi Allah itu satu, bukan dua. Bukan dua. Maka untuk menghentikan Allah SWT ciptakan sedemikian rupa virus COVID-19 ini. Ya, pandemi COVID-19 ini menjadi pandemi ini. Allah bermaksud mengatakan bahwa aku adalah satu. Dan ketika manusia ingin menghentikan atau agar Allah mengangkat musibah ini, maka manusia harus bersatu padu. Bersatu padu di dalam komando yang satu. Disitulah yang pernah ada di dalam Islam, yang pernah berjalan dan dijalankan oleh kaum muslimin ketika kepemimpinan itu satu komando, yaitu di bawah kepemimpinan baginda Rasul Muhammad SAW. Ketika seluruh Jazirah Arab itu pemimpinnya satu, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian dilanjutkan setelah itu oleh yaitu Khalifatur Rasulillah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian dilanjutkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita lihat bagaimana pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab kaum muslimin pernah menghadapi, dunia pernah menghadapi, yaitu wabah yang disebut dengan taun, yang karakternya, sifat-sifat penularannya persis seperti COVID-19. Yang COVID-19 ini persis seperti taun. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena pada saat itu wilayah Syam yang sedang terkena terwabah penyakit taun itu berada di dalam kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, yang merupakan satu bagian. Dan karena kaum muslimin telah dibina, manusia telah dibina dengan akidah Islam, maka Khalifah Umar mengeluarkan kebijakan sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah, bahwa kalau daerah terkena wabah maka harus yaitu ditutup. Istilah sekarang di lockdown, ditutup. Yang di luar tidak boleh masuk, yang di dalam tidak boleh keluar. Tapi coba lihat sekarang, kenapa tidak bisa menyelesaikan masalah ini? Karena manusia tersekat-sekat dalam negara bangsa. Ya, karena mereka berkumpul dengan apa? Yaitu nation-nationnya itu, bangga dengan nationnya. Maka kita lihat, ya, begitu mendengar ada wabah ini, apa yang terjadi? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Cina tidak bisa melockdown Wuhan yang merupakan sumber dari virus COVID-19 ini. Karena begitu informasi ini telah bocor, maka kita lihat di dalam informasi adanya sekitar 5 juta. 5 juta penduduk dari Wuhan keluar Wuhan, menyebar ke seluruh dunia. Dan sudah seperti itu, Bapak Ibu, maka tidak bisa dihentikan. Kenapa? Karena dunia tidak menjadi satu kesatuan. Dunia telah terpecah belah, terkotak-kotak menjadi bangsa-bangsa bersuku-suku yang saling membanggakan satu lain dan sibuk dengan urusannya masing-masing dan tidak peduli dengan bangsa lain. Maka kita lihat negara sebesar Amerika tidak bisa mengatasi persoalannya sendiri. Ya. Nah, kita lihat bagaimana. Minta tolong negara mana? Masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing. Ini oleh karena tidak adanya, yaitu Bapak Ibu, yaitu satu kesatuan komando. Tidak seperti di zaman kaum muslimin, yaitu di zaman Khalifah Umar bin Khattab atau masa-masa sesudahnya. Maka ketika menjadi satu kesatuan, Bapak Ibu, sesungguhnya itu akan dengan mudah, dengan pertolongan Allah akan bisa dicegah tersebarnya wabah itu. Apalagi disertai dengan apa? Dibangunnya akidah di dalam diri kaum muslimin.
ketika dibangun akidah bahwa sesungguhnya musibah itu bagian dari ketentuan Allah, ya, bahwa ketika orang itu kemudian tidak keluar dari daerah musibah adalah dalam rangka untuk tidak membahayakan saudaranya, karena ada hadis la dharara wala dirara, tidak boleh membahayakan dan dibahayakan, dan kaum muslimin pegang itu. Maka mereka tidak mau keluar dari daerah, ya, wabah, hingga kalau mereka meninggal di daerah wabah dan terkena wabah, maka Allah menjanjikan melalui Rasulnya dia syahidul akhirah, dia mendapat pahala orang-orang yang mati syahid, atau dia akan husnul khatimah ketika dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kita lihat dalam perkembangannya, yaitu tidak membutuhkan waktu yang lama, ya, yakni wabah yang disebut dengan taun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Khalifah Umar mengetahui jenis wabah ini, bahwa sistem penularannya seperti ini, kemudian beliau membuat kebijakan, diperintahkan kepada yaitu gubernurnya, yang saat itu gubernur telah berganti dari Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau wafat terkena wabah, kemudian digantikan yaitu Mu'adz bin Jabal yang juga menjadi korban kena wabah, semuanya syahid, ya, syahidul akhirah husnul khatimah. Nah, kemudian setelah itu diganti oleh Amr bin As. Pada masa gubernur Amr bin As inilah wilayah Syam saat itu yang terkena wabah itu, kemudian dikeluarkan kebijakan sebagaimana yang Khalifah Umar bin Khattab yaitu sarankan kepada Amr bin As ini, maka kemudian Allah pun angkat penyakit itu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kita lihat dari ini apa? Allah bermaksud untuk menunjukkan bahwa ketika dunia ini tidak bersatu padu di dalam satu komando, di dalam apa? Tegak di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah tunjukkan seperti sekarang. Bagaimana penyebaran virus ini hampir-hampir tidak bisa dihentikan. Oleh karena Allah bermaksud menunjukkan akulah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu satu, tidak dua. Ya, maka mengatasi persoalan ini kaum manusia harus bersatu. Ya, bersatu padu di dalam komando yang satu, dan harus tunduk patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan mengikuti hawa nafsunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah yang kita bisa tangkap di antaranya. Allah bermaksud menunjukkan qudratullah. Ya, tadi pertama wujudullah, keberadaan Allah, kemudian wahdaniyah, keesaan Allah, dan yang ketiga adalah qudratullah, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah bermaksud menunjukkan kekuasaannya, bahwa Allah yang kuasa. Maka manusia harus tunduk patuh dengan kuasaan Allah, yaitu dengan tunduk patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika manusia tidak tunduk patuh pada aturan Allah, dia membuat aturan sendiri, maka yang terjadi adalah Bapak Ibu apa? Yaitu wabah ini semakin merajalela. Nah, maka selama manusia tidak mengakui yaitu kelemahannya, dia tetap menyombongkan diri dengan ilmu pengetahuannya, dia tunduk patuh kepada aturan Allah, tidak pasrah total, maka ya Allah Subhanahu wa taala rasanya masih akan mendatangkan kepada kita bisa jadi yaitu ujian demi ujian, sampai manusia itu mau kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi ya, coba kita berusaha untuk memikirkan, yaitu merenungkan, tidakkah cukup dengan keadaan ini kemudian membuat kita tunduk patuh kepada aturan Allah tanpa reserve. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala begitu. Maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ya, tidak layak bagi mukmin laki dan mukmin perempuan, kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu urusan, dia punya pilihan terhadap hukum yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini menunjukkan bahwa keharusan dan kewajiban seorang muslim itu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengikuti hawa nafsunya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kalau kita kembali kepada ayat tadi, ya, ayat yang ke-22 dari surah Al-Hadid, kemudian tujuannya ada di ayat yang ke-23. Jadi supaya manusia tidak sombong, ya,
supaya tidak sombong, wala tafrahu bima atakum, agar kalian tidak bangga dengan apa yang kalian peroleh. Dan ya, Allah katakan wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur, karena Allah tidak suka sama orang-orang yang membanggakan diri, lagi sombong lagi membanggakan diri. Dan juga Allah ceritakan siapa orang yang sombong lagi membanggakan diri, yaitu alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyul hamid. Alladzina, orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri itu adalah alladzina, orang-orang yang yabkhuluna, mereka bakhil, mereka pelit. Apa tolak ukurnya bakhil itu? Bapak Ibu tidak mau bayar zakat, bakhil. Ya, bakhil itu orang-orang yang tidak membayar zakat. Ini bulan Ramadan. Ya. Nah, wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, dan menyuruh orang lain bakhil. Dia bukan hanya bakhil atas hartanya sendiri, tapi juga bakhil atas harta orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan yaitu musibah pandemi virus COVID-19 ini adalah supaya manusia apa? Saling tolong menolong. Ya, saling tolong menolong, tidak bakhil. Ya, saling meringankan satu dengan yang lain. Maka Allah katakan di dalam firman-Nya surah Al-Hujurat, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakar wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami ciptakan kalian min dzakari wa unsa, yaitu terdiri dari laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara yang kalian adalah yang paling takwa. Ayat ini menunjukkan bahwa bagaimana manusia harus saling tolong menolong satu dengan yang lain. Dan itu hanya akan terjadi manakala manusia itu berpegang teguh dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita lihat ketika manusia, yaitu kaum muslimin, memimpin dunia dengan di bawah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bagaimana saat itu ketika kekhilafan Islamiyah itu sedang jaya-jayanya, kemudian negara-negara Eropa yang saat itu masih dalam keterbelakangan, bagaimana kita lihat. Satu contoh misalnya ketika yaitu Spanyol di bawah naungan Islam dengan Andalusianya selama 700 tahun di bawah naungan yaitu kekhilafan Islam pada saat itu, atau pemerintahan kaum muslimin, hukum Allah diterapkan. Bagaimana kita lihat, yaitu orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, Nasrani dan Islam hidup berdampingan secara damai. Bahkan mereka orang-orang yang tidak seakidah dengan kaum muslimin menikmati pelayanan yaitu rumah sakit kaum muslimin, bukan hanya gratis, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Setiap hari mereka dirawat di rumah sakit, kemudian pulang sembuh, pulangnya diberi ya oleh rumah sakit tersebut yaitu apa? Satu keping dinar. Pulang ya, misalnya 5 hari dirawat, dapat 5 keping dinar. Dari mana itu bisa dilakukan? Dari kekayaan Allah SWT yang Allah berikan dengan menciptakan alam semesta ini. Di dalam kandungannya, buminya, ya alamnya, semuanya ada. Bukan dimonopoli oleh satu kelompok. Tetapi ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, digunakan untuk membantu sesama manusia. Di bawah dikelola oleh yaitu Islam. Bagaimana Islam mengatur itu? Di dalam sistem ekonomi Islam, dalam sistem yaitu pengaturan negara yang diatur oleh hukum-hukum Allah SWT. Sejarah mencatat yang demikian itu tidak bisa tidak bisa diingkari oleh sejarah perjalanan umat manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sekarang kita lihat bagaimana ketika kapitalisme ini memimpin dunia. Kita lihat, belumkah datang kepada kita bukti, belumkah datang kepada kita satu bukti bahwa ini akibat ketika manusia berpaling dari tuntunan Allah. Seperti yang Allah katakan, wa may ya'su an dzikrir rahman wa man ya'su an dzikrir rahman nuqid lahu syaitanan fa walau qarin. Bahwa kalau orang itu berpaling dari peringatan Allah,
ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan untuk orang itu apa? Yaitu syaitan yang akan menjadi korinnya kemanapun dia pergi akan mengikutinya. Maka Bapak Ibu, ketika manusia tidak berpedoman dengan Al-Quran, dengan ayat Allah, maka dia akan berpedoman mengikuti bisikan-bisikan syaitan. Karena Allah katakan, wa ma ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Ya, siapa saja yang berpaling dari peringatan yang Maha Pengasih, maka Allah Subhanahu wa taala akan yaitu ciptakan untuknya syaitan, ya, yang menjadi korinnya. Yang demikian itu ada di dalam surah yaitu surah Az-Zukhruf. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu ayat yang ke-36. Mudah-mudahan saya tidak salah ingat. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan seperti itu. Jadi wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Nah, jadi siapa saja yang dia itu berpaling dari peringatan yang Maha Pengasih, yakni Al-Qur'an, siapa saja yang tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya, maka nuqayyid lahu syaitan, kami akan ciptakan untuknya syaitan. Syaitan ini fa huwa lahu qarin. Syaitan ini akan menjadi teman dekatnya. Maka orang yang tidak berpedoman kepada Al-Quran, maka pedomannya itu apa? Nasihat korin. Korin itu apa? Setan. Setan korin yang ikut kemanapun pergi. Apa yang dilakukan? Allah katakan di ayat berikutnya, wa innahum layasudunahum anis sabil. Dan sesungguhnya mereka, korin ini, itu akan menghalangi mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yahsabuna, dan mereka mengira annahum, sesungguhnya mereka muhtadun, mereka mendapat petunjuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ketika sebuah masyarakat, komunitas masyarakat atau organisasi yang disebut negara, itu kan seperti stasiun, seperti orang. Ketika negara itu dia tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman kehidupannya, ya, padahal Allah sudah katakan syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka ketika tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya, kalau berdasarkan ayat ini, maka Bapak Ibu, apa yang terjadi? Allah akan ciptakan untuknya syaitan. Apa syaitan pekerjaannya? Syaitan ini akan bekerja menghalang-halangi mereka dari jalan Allah. Dan Allah katakan, ya, di saat mereka itu berpaling dari jalan Allah, mereka dihalangi oleh syaitan, ya, mereka itu dibisiki oleh syaitan sehingga berpaling dari jalan Allah. Annahum, tapi sesungguhnya mereka yashabuna wa yashabuna, dan mereka menyangka annahum muhtadun, mereka itu mendapat petunjuk. Ya, mereka mendapat petunjuk. Jadi mereka dalam kesesatan tapi merasa mendapat hidayah. Ini Masya Allah, ya. Ini hal yang sangat-sangat membahayakan sekali, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi sesungguhnya, ya, kalau kita renungkan secara mendalam, apa yang tersirat dari wabah pandemi COVID-19 ini, yaitu Allah SWT menunjukkan kepada kita keberadaannya, keesaannya, dan kekuasaannya, agar manusia mau tunduk patuh kembali kepada Allah SWT. Seperti yang tadi Allah katakan, wa balawnahum bil hasanati wa sayyiati la'allahum yarji'un. Jadi kami uji manusia dengan kenikmatan dan ketidaknikmatan itu supaya kembali kepada jalan Allah. Selama ini dunia telah diuji dengan kenikmatan, yaitu seperti Cina mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, yang melejit, bahkan sampai memiliki yang namanya yaitu cadangan devisanya itu luar biasa, sampai dia melakukan ekspansi dengan membentuk yakni beberapa negara itu dia masuk dalam bidang ekonomi. Tapi dalam waktu hitungan bulan, ya, tidak sampai tahun, hancur ekonomi Cina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa maksud Allah? Menyadarkan kepada kita, menyadarkan kepada orang-orang Cina yang kafir komunis itu agar kembali ke jalan Allah SWT. Kalau mereka tidak mau kembali, maka Bapak Ibu, ya, kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang akan Allah datangkan lagi.
Ya, maka sebagai seorang muslim kita harus menyeru, kita harus sebagai kesempatan sekarang mendakwai mereka melalui berbagai media sosial kita. Ya, maka dakwahkan itu bahwa satu-satunya cara kita untuk bisa keluar dari persoalan ini hingga Allah mau mencabut ini adalah apa? Yakni kembali ke tuntunan Allah SWT. Bapak Ibu yang rahmatullahi Allah. Ya, kita bisa mengambil pelajaran dari apa? Dari kisah di dalam Al-Quran, yaitu ketika Nabi Yunus alaihissalam diutus oleh Allah ke negeri Ninawa. Ya, ke negeri Ninawa. Bagaimana ketika Nabi Yunus itu dilecehkan oleh orang-orang Ninawa. Ketika beliau telah berdakwah selama kurang lebih 33 tahun. Itu hanya dapat 3 pengikut. 33 tahun. Ya, 33 tahun dapat berapa? 3 pengikut menurut sebagian riwayat. Ya, Nabi Yunus jengkel. Kemudian diancam, kalau kalian tidak ada lagi yang beriman, maka azab Allah akan datang. Dan mereka nantang, mana azab Allah mana? Maka kemudian Nabi Yunus mohon kepada Allah SWT, dan permohonan Nabi Yunus dikabulkan. Yaitu Nabi Yunus kemudian tapi meninggalkan kaumnya tanpa seizin Allah SWT. Nah, ketika Nabi Yunus sedang meninggalkan kaumnya melihat ada awan menghitam yang semakin rendah-rendah di negeri Ninawa. Negeri Ninawa saat itu penduduknya sekitar 100.000 orang. Bapak Ibu, ya, Nabi Yunus, ya, diutus lebih 100.000 orang. Kemudian begitu melihat ada awan yang menghitam, keadaan yang mulai gelap, maka bertanyalah mereka, apa ini? Maka kemudian orang yang beriman di antara mereka mengatakan, ini adalah azab yang akan diturunkan oleh Allah yang dijanjikan oleh Yunus yang kalian minta itu. Lalu bagaimana kita bisa keluar dari sini? Maka tidak ada cara kecuali kita harus taubatan nasuha. Kita harus bertaubat kepada Allah SWT dengan cara kita beriman, ya. Dan akhirnya Bapak Ibu, jadi seluruh penduduk negeri Ninawa itu akhirnya beriman. Digambarkan oleh Allah SWT di dalam firman-Nya, yaitu surah Yunus ayat yang ke-98. Dan begitu, ya, Allah katakan di sini penggambarannya. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha ila qauma Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa mata'nahum ila hin. Bapak Ibu yang rahmatullahi Allah. Falaula, maka mengapa tidak, kanat ada, qaryatun suatu negeri, amanat yang beriman, fanafaha imanuha, kemudian bermanfaat imannya, ila kecuali kaum Yunus, kaumnya Nabi Yunus. Lamma amanu, ketika mereka beriman, kasyafna anhum, kami angkat atas mereka, adzabal khizyi fil hayatid dunya, yaitu azab yang menghinakan di dalam kehidupan dunia ini. Wa mata'nahum ilahin, dan kami berikan kesenangan kepada mereka sampai waktu yang ditentukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Maka kalau kita ingin diangkat COVID-19, pandemi COVID-19, mari kita dakwahkan, kita serukan kepada seluruh manusia agar bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya, seperti kaumnya Nabi Yunus. Ketika kaumnya Nabi Yunus ini beriman kepada Allah dengan iman sebenarnya, kemudian selama 40 hari 40 malam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kaumnya Nabi Yunus berkumpul di tanah lapang, mulai dari yang tua hingga yang anak-anak semua dibawa. Bahkan sebagian riwayat mengatakan binatang-binatang pun dibawa. Kemudian mereka memohon ampun kepada Allah SWT atas dosa-dosanya selama ini, maka Allah SWT angkat itu. Wa kasyafna, ya, kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya. Kami angkat dari mereka siksa yang menghinakan di dalam kehidupan dunia. Wa mata'nahum ilahin, dan kami berikan kesenangan kepada mereka sampai waktu yang ditentukan. Bapak Ibu yang rahmatullahi Allah, jadi, ya, dari musibah pandemi COVID-19 ini seharusnya menyadarkan kita seluruh manusia
untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah dalam makna yang sebenarnya. Untuk bersatu di bawah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk diterapkan aturan-aturan Allah. Tinggalkan segala bentuk kemaksiatan, kezaliman, karena hanya Allah yang mampu menyelamatkan kita. Tidak ada yang lain. Nah, Bapak Ibu yang rahmatullah, itu yang paling penting, yang mestinya ibrah atau pelajaran yang kita bisa ambil. Hanya seringkali manusia itu ya, tidak sampai berpikir seperti itu. Kebanyakan manusia ketika dia bisa keluar itu karena kehebatannya. Ya. Ketika dia kena, itu sudah alam, memang begitu. Ini adalah suatu peristiwa alam, dikatakan begitu. Maka seakan Allah Subhanahu wa taala tidak ada bagi mereka. Nah, ini yang berbahaya Bapak Ibu. Oleh karena yang demikian ini, Bapak Ibu, akan semakin membuat Allah menjadi-jadi mendatangkan berbagai peringatan-peringatan hingga manusia mau kembali kepada Allah, mau pasrah, tunduk, merunduk dan mengakui kelemahannya, kemudian dia pasrah, yaitu sebagaimana yang Rasul katakan wa yusallimu taslima, berserah diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Bapak Ibu yang rahmatullah, ya. Nah, itu adalah tujuan kalau kita lihat dari ayat yang ada, wa balonahum bil hasanati wa sayyiati la'allahum yarji'un. Karena memang dunia inilah medan ujian. Maka kita harus siap dengan ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa mampu menghadapi itu, Bapak Ibu, ujian itu ya, supaya kita lulus, maka kita harus selalu berpegang kepada tuntunan Allah. Kita kembali kepada Allah. Kita yaitu tunduk patuh pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hal yang bisa menjadi membantu kita untuk sabar ketika menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu, yaitu kita harus mengenal bahwa karakteristik kehidupan memang demikian. Fitrah kehidupan dunia itu penuh dengan ujian, penderitaan dan susah payah. Itu karakter dunia. Ya, karakter dunia memang begitu. Maka kita harus selalu bersabar. Sabar dalam makna apa? Berpegang teguh dengan tuntunan Allah. Sabar ridho dengan musibah, kemudian kita berpegang teguh pada tuntunannya. Tidak melanggar hukum Allah. Ya, dan yang kedua, kita harus menghadapi dengan keimanan. Kita harus mengakui bahwa seluruhnya dunia ini milik Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah dalam genggaman Allah, bukan dalam genggaman manusia. Oleh karena itu manusia harus kembali kepada Allah. Ketika dia kembali kepada Allah, dia kembalikan semua persoalannya kepada Allah, maka hatinya akan tenang. Ketika dia hatinya tenang, maka sistem kekebalan tubuhnya akan meningkat, maka virus yang menyerang dirinya insyaallah biidznillah tidak akan bisa membahayakan dirinya. Nah, kemudian kita harus ingat bahwa sabar di dalam musibah itu, ketika mendapat musibah kita sabar tetap dalam menjalankan hukum Allah, ya, sesuai dengan kondisinya, kita tetap berpegang teguh dengan tuntunan Allah, bukan malah di dalam musibah seperti ini ada pihak-pihak yang menggunakannya untuk berbuat kejahatan, maka itu tidak sabar, maka Allah akan timpakan bisa yang lebih besar. Ya, maka kita harus sabar. Dengan supaya sabar itu kita tahu bagaimana imbalannya orang yang sabar itu pahalanya sangat besar. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang berikutnya adalah bahwa kita harus yakin bahwa setelah kesulitan ini, kalau kita betul-betul berpegang teguh pada tuntunan Allah, maka akan mendapat kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bahkan Allah ulang 2 kali untuk menunjukkan satu kesulitan itu akan ada 2 kemudahan. Kemudian yang berikutnya, kita harus meminta pertolongan kepada Allah dan berlindung di bawah naungannya serta minta bantuannya. Merunduk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, ya, wa iyamsaskallahu biduring fala kashifa lahu illahu. Dan jika Allah timpakan kepadamu suatu mara bahaya, maka tidak akan ada yang bisa mengangkatnya, bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, pentingnya kita iman kepada takdir, kepada qada dan qadar, khairihi wa syarrihi minallahi taala. Bahwa kalau memang sudah menjadi ketetapan Allah,
meskipun kita menghindar, kita akan tetap terkena. Tapi ketika kita ridho atas musibah itu, maka ketika ajal menjemput kita saat kita dalam keadaan itu, maka insya Allah kita akan mendapatkan husnul khatimah. Dan itu yang dicari oleh setiap orang. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ya musibah pandemi COVID-19 ini ya membukakan mata hati kita, membukakan pikiran kita, menyadarkan seluruh yakni kaum muslimin, bahkan seluruh manusia, bahwa Allah itu ada, Allah itu wujud. Yang kedua, bahwa Allah itu satu, bukan dua, apalagi tiga. Wahdaniyah, Allah itu satu. Dan yang ketiga, bahwa Allah itu yang berkuasa di alam ini, Al-Mudabbir, yang maha mengatur. Maka kita harus datang kepada Allah ya, untuk memohon kepada Allah agar Allah mengangkat pandemi COVID-19 ya. Dan Bapak Ibu, untuk menghadap Allah yakni dengan hati yang bersih, tanpa ada kepentingan kecuali tunduk patuh kepada Allah SWT, berharap ridhonya ya, maka insya Allah dengan begitu kita buktikan dengan kita taat pada seluruh aturan Allah dalam dimensi seluruh kehidupan kita, maka dalam waktu yang cepat insya Allah fitnah Allah angkat pandemi COVID-19 ini ya. Dan kalau sudah begitu Bapak Ibu, maka rasa syukur yang harus kita berikan kepada Allah dengan kita yakni mengakui bahwa segala nikmat itu dari Allah, dan hati kita mengakui bahwa itu adalah kenikmatan dari Allah, bukan karena kehebatan ilmu kita, dan kita lisan kita selalu memuji Allah, dan perilaku kita tunduk kepada aturan-aturan Allah SWT. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah maka Allah akan memberikan mata'nahum fil hayati dunia, ini akan diberikan yaitu kesenangan kehidupan dunia, dan kita kembali kepada Allah dalam keridhaan padanya, sehingga memasuki surganya yang penuh dengan kenikmatan. Demikian mudah-mudahan bulan Ramadan menjadikan bulan yang dimana hati kita dibukakan oleh Allah SWT, sehingga setiap nasihat yang baik masuk di dalam hati kita, kemudian menjadi mempengaruhi rasa pikiran kita untuk kembali ke jalan Allah SWT. Kiranya demikian akhirul kalam. Ya, mudah-mudahan Allah menerima segala bentuk ketaatan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Marilah kita akhiri pertemuan kita sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.